Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Zulhafnisa Liza dengan NPM 257820065. Di sini saya akan mempresentasikan tentang OSI layer. Langsung saja. Di sini ada pengertian OSI layer. OSI adalah Open System Interconnection adalah model referensi yang dibuat oleh ISO untuk menjelaskan proses komunikasi data pada jaringan komputer. Model ini membagi proses komunikasi menjadi 7 lapisan. Setiap lapisan mempunyai tugas yang berbeda sehingga mempermudah proses pengembangan, perawatan, dan analisis jaringan. Dengan adanya model OSI, mahasiswa maupun teknisi dapat memahami letak permasalahan jaringan secara sistematis. Selain digunakan sebagai media pembelajaran, model OSI juga menjadi acuan ketika melakukan analisis gangguan jaringan karena setiap jaringan dapat diperiksa secara bertahap. Kemudian, fungsi OSI layer adalah menjadi standar pembelajaran jaringan komputer, mempermudah troubleshooting ketika jaringan bermasalah, membuat perangkat dari vendor yang berbeda dapat saling berkomunikasi, membantu pengembangan membuat protokol jaringan. Contohnya, jika internet tidak dapat diakses, teknisi dapat memeriksa masalah mulai dari physical layer sehingga application layer. Sebagai contoh, apabila kabel jaringan terputus, maka masalah berada pada physical layer. Sedangkan apabila alamat IP salah, maka masalah berada pada network layer. Lanjut, 7 lapisan OSI. Di sini ada 7 aplikasi. Yang pertama, ada physical, yaitu kabel fiber optik sinyal WiFi. Kemudian yang kedua, data link, frame dan MAC address. Kemudian network, routing menggunakan IP address. Kemudian yang keempat, transport, TCP atau UDP memastikan data sampai. Yang kelima, session, membuka dan mengakhiri sesi komunikasi. Yang keenam, presentation, enkripsi, deskripsi, dan kompresi. Dan yang terakhir ada application, layanan kepada pengguna, browser, email. Ketujuh layer tersebut saling berhubungan. Data yang dikirim akan melewati seluruh layer dari atas ke bawah pada sisi pengirim. Kemudian diproses kembali dari bawah ke atas pada sisi penerima. Kemudian contoh penerapannya yaitu saat kita membuka YouTube, browser mengirim request yaitu application, data diformat dan dienkripsi, presentation, koneksi dibuat, session, data dibagi menjadi segmen, transport, router menentukan jalur, network, switch mengirim frame data link, sinyal dikirim melalui kabel atau WiFi physical. Contoh lain adalah saat mengirim email atau mengakses media sosial. Seluruh proses komunikasi tetap melewati ketujuh fungsi tersebut sehingga data dapat diterima dengan benar. Kemudian ada OSI vs TCP atau IP. OSI memiliki 7 layer dan digunakan sebagai model referensi pembelajaran. TCP atau IP memiliki 4 layer dan digunakan pada implementasi internet saat ini. Walaupun berbeda, keduanya bertujuan mengatur komunikasi data agar berjalan dengan baik. Dalam praktiknya, protokol seperti HTTP, TCP, IP, dan Ethernet sering dijelaskan menggunakan model OSI agar lebih mudah dipahami. Lanjut, kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu dia mudah dipahami, kemudian mempermudah identifikasi masalah dan struktur komunikasinya itu jelas. Kekurangannya itu model cukup kompleks dan kemudian tidak semua layer diterapkan terpisah dalam implementasi nyata. Meskipun memiliki beberapa kekurangan, model OSI tetap menjadi dasar yang sangat penting dalam mempelajari jaringan komputer di dunia pendidikan. Kesimpulannya, OSI layer membantu memahami bagaimana data berpindah dari pengirim ke penerima melalui 7 lapisan komunikasi yang sudah kita sebutkan tadi. Dengan memahami fungsi setiap layer, proses konfigurasi, analisis, dan troubleshooting jaringan menjadi lebih mudah. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kurangnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.